Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak untuk kelas 6. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang pertama, membahas tentang kalimah thayyibah istighfar. Mari kita lihat, dibuka bukunya halaman 3. Yang A, arti kalimah thayyibah istighfar. Tapi sebelum itu, Pak Aib mau tanya, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kalimah thayyibah yang sudah dibahas di kelas-kelas sebelumnya? Contohnya, kayak kalimah Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, dan juga kalimat thayyibah seperti Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik yang diucapkan dalam keadaan tertentu. Misalnya, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita melihat keindahan, kita mengucapkan subhanallah. Dan juga ketika kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk kalimat thayyibah hari ini yang akan kita bahas adalah kalimat istighfar. Apakah anak-anak tahu? Ternyata kalimat thayyibah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, salah satunya yaitu kalimat istighfar. Ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, berarti pada saat itu juga kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Qurtubi, kalimat istighfar ini adalah kalimat ampunan. Maksudnya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempunyai asma yang bernama Al-Ghafur, yang artinya Allah Maha Pemberi Maaf, dan Al-Ghaffar, Allah Maha Pemberi Ampunan. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan ataupun dosa, baik itu berbuat dosa kepada Allah, berbuat kesalahan kepada sesama manusia, ataupun berbuat salah kepada makhluk lainnya. Yang namanya kesalahan pasti akan lebih baik jika disadari dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketika kita sadar bahwa perbuatan kita ini bisa merugikan orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, hendaknya kita mengucapkan kalimat istighfar yang berbunyi Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Allah ini Maha Pemberi Maaf dan Maha Pemberi Ampunan kepada setiap hambanya yang berbuat kesalahan ataupun dosa. Selagi hambanya ini masih mau bertobat kepada Allah, nanti Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak apapun. Asalkan kita bertobatnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berbuat kesalahannya kepada sesama manusia ataupun kepada sesama makhluk lain, kita hendaknya mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim dan meminta maaf kepada orang yang disakitinya, agar dosa kita bisa diampuni oleh manusia tersebut ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang yang B-nya, waktu mengucapkan kalimat istighfar. Waktu mengucapkan kalimat istighfar semuanya ada 3. Yang pertama yaitu ketika melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Contohnya, kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kewajiban kita
melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat. Kewajiban kita melakukan puasa Ramadan. Misalnya kita kelupaan mendirikan sholat. Ternyata aku belum sholat zuhur hari ini. Pada saat itu juga ketika kita sadar, kita harus mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim, dan setelah itu lalu melaksanakan sholat zuhur. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya kita mau melaksanakan sholat zuhur, ternyata kita belum melakukan wudhu. Pada saat itu juga ketika kita ingat kita belum melakukan wudhu, kita harus mengucapkan Astaghfirullahaladzim, karena kita kelupaan melakukan wudhu ketika mau melaksanakan sholat. Contohnya lagi, misalnya kita sedang melakukan puasa Ramadan. Ternyata di siang hari kita kelupaan makan minum, padahal kita sedang berpuasa. Ketika kita ingat, kita mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Setelah mengucapkan kalimat istighfar, puasanya tetap dilanjut, puasanya tidak batal. Itu yang pertama, kalimat istighfar diucapkan ketika melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat istighfar yang kedua diucapkan ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan. Misalnya kita ceroboh, kita menaruh gelas di meja kita, kemudian kita ceroboh tidak sengaja menyenggolnya dan gelasnya jatuh ke bawah. Nanti kita mengucapkan kalimat istighfar, yaitu mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Kemudian lagi misalnya kita salah mengerjakan soal, kemudian kita ingat ternyata soalnya salah dikerjakan. Ketika kita ingat, kita mengucapkan kalimat istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim. Ternyata soal ini masih salah dikerjakannya. Nah, pada saat itu juga kita mengucapkan istighfar dan membenarkan jawabannya. Contoh yang lainnya masih banyak hal-hal kecerobohan yang sering kita lakukan. Ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan, kita diharuskan mengucapkan kalimat istighfar. Kemudian yang terakhir, kalimat istighfar diucapkan ketika dalam keadaan kita sedang berdoa. Ketika kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya sebelumnya kita mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Lalu setelah kita mengucapkan kalimat istighfar, kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini udah paham anak-anak? Jadi yang B ini kalimat thayyibah diucapkan ketika dalam keadaan 3 waktu. Yang pertama, ketika melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan ataupun kecerobohan, kita juga mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita mengucapkan kalimat istighfar ketika kita sedang berdoa kepada Allah. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.